Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Matius 11 ayat 29 dan 30, Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudaraku yang terkasih, Kristus memberikan undangan secara terbuka kepada semua orang. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebab semua manusia menanggung beban yang teramat berat, yaitu dosa, yaitu beban yang sama sekali tidak dapat ditanggung sendiri oleh manusia. Hanya Kristus sajalah yang sanggup menanggung beban dosa manusia itu melalui pengorbanannya di atas kayu salib ketika Ia berkata, "Sudah selesai." Karena itu, hanya Kristus yang sanggup memberikan kelegaan. Hanya Kristus yang sanggup memberikan kelepasan dari beban dosa itu. Setelah kita dibebaskan dari beban dosa, Tuhan memberikan kita beban yang lain, yaitu kuk. Kuk adalah sepotong kayu yang ditaruh di atas tengkuk sapi atau kerbau, kuda atau keledai yang terhubung dengan bajak, pedati atau kereta. Nah, selain kuk ada yang disebut tali kekang atau tali les yang biasanya dimasukkan ke dalam hidung binatang atau berupa besi bergerigi yang dipasang pada bagian mulut yang terhubung dengan tali. Kuk dan tali kekang ini berbicara tentang campur tangan Tuhan untuk mengarahkan dan menuntun kita pada jalan-jalan yang dikehendaki Tuhan. Sebab jika tidak diarahkan, tidak dituntun, manusia ini cenderung memberontak, menempuh jalan yang salah, menyimpang ke kanan ke kiri karena lebih menuruti keinginan daging daripada tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Saudaraku, Yunus sekalipun mengaku diri
aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, dalam Yunus 1 ayat 9. Tetapi ketika ia diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang di Niniwe, ia memilih untuk melarikan diri ke Tarsis menurut keinginannya. Nah, karena memberontak, akhirnya Tuhan harus menaruh kuk kepada Yunus dalam bentuk terjangan angin badai dan ikan besar untuk menyadarkan Yunus atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan mengingatkan kembali akan panggilan Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Saudara, terkadang Tuhan harus memaksa kita dengan memasang kuk dan tali kekang agar kita mau tunduk kepada kehendak Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Karena itu ingatlah saudara, terjangan angin badai dan ikan besar inilah yang mendatangkan kebaikan bagi Yunus, yang membuatnya sadar dan kembali taat kepada kehendak Tuhan. Bagaimana dengan kita? Adakah kuk yang kita rasakan saat ini? Dalam bentuk apapun, sakit penyakitkah, pergumulan, masalah-masalah apapun, ingat, kalau Tuhan izinkan, pasti adalah sesuatu yang akan membawa kebaikan bagi setiap kita yang meresponinya dengan hidup tunduk pada kehendak Tuhan dan hidup taat kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu dan juga pengajaran serta teguran yang membawa kami untuk kembali kepada Tuhan, untuk tunduk kepada otoritas Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, justru kami berjalan dalam kehendak Allah yang membawa kami untuk menikmati janji Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau saat ini kami seringkali mengikuti keinginan, kemauan kami sendiri dan mengabaikan firman Tuhan. Biar firman Allah saat ini membawa kami kembali untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Gelapkah jalan di kehidupanmu? Kau letih, kau penat, kecewa, gentar hatimu menghadapi semua, dan tak pernah kau temukan jawabnya. Meskipun telah kau coba dengan kuatmu, tapi semuanya tak berarti. Walaupun dengan segala tangis dan air mata, tak pernah kau temukan jawabnya. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Di saat kau ragukan akan kasih-Nya, ingatlah selalu janji-Nya. Dia tetap sertai kita hadapi hidup ini. Hanya Dialah jawaban bagimu.
sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong